Seperti kata orang, semuanya butuh proses, tidak ada yang instan. Kecuali anak nepotisme kali ya guys. Mereka insan jadi aktor, tapi tentulah mereka punya perjuangannya sendiri ya. Tapi jika ingin dibandingkan dengan aktor non-nepotisme, pastilah itu berbanding 180 derajat. Nepotisme tidak akan pernah merasakan bagaimana susahnya hidup di kamar kecil beranggotakan banyak orang seperti Sushant. Ditolak atau menunggu putusan casting berbulan-bulan hingga bertahun-tahun seperti Anushka. Atau yang bahkan tidak bisa menikmati malam pertamanya dengan tenang seperti Shah Rukh Khan dan Gauri. Kesemuanya itu adalah perjuangan yang sangat berarti dan bersejarah pastinya bagi aktor-aktor tersebut. Dan sekarang kalau kita mau membandingkan yang kayak di atas rata-rata itu adalah para aktor-aktor non-nepotisme nih. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin berbeda perjuangan dan proses, tentu berbeda hasil ya guys. Aktor-aktor outsider ini menjadi aktor yang kaya sedang awalnya mereka dari keluarga yang biasa saja atau bahkan bisa disebut miskin. Dari yang bekerja sebagai kondektur bus, pelayan restoran, hingga tak punya siapa-siapa pun datang ke Mumbai. Inilah beberapa aktor non-nepotisme yang menjadi kaya raya, sementara awalnya mereka hanyalah orang-orang biasa saja. Kekayaan Shah Rukh Khan hari ini terhitung sebesar 6 kali pendapatan Jawan, yaitu sebesar 6.000 crore lebih. Di balik uang segede itu, inilah perjuangan Shah Rukh Khan di baliknya. Awalnya Shah Rukh Khan tinggal di sebuah apartemen sewaan di India bersama orang tua dan kakak perempuannya. Dia unggul dalam studi dan luar biasa dalam olahraga seperti hoki juga sepak bola. Saat ditanyai oleh guru sekolahnya tentang tujuan karirnya, Shah Rukh Khan menjawab mengatakan bahwa dia ingin menjadi aktor Bollywood. Teman-teman sekelasnya menertawakannya dan gurunya mencoba menjelaskan kepada Shah Rukh bahwa mimpinya tidak realistis dan sulit untuk diwujudkan. Lebih baik menyerah pada ide konyol seperti itu, kata gurunya. Jadi ketika Shah Rukh Khan sedang belajar untuk mendapatkan gelar master, dia meninggalkan studinya untuk mengejar mimpinya menjadi seorang aktor. Namun sayangnya orang tuanya meninggal dan kakak perempuannya mengalami depresi berat sehingga Shah Rukh Khan mengambil tanggung jawab untuk merawatnya. Dia mengalami kesulitan menghidupi dirinya sendiri juga saudara perempuannya. Dan ketika dia pindah ke Mumbai dan berusaha menjadi seorang aktor, mulailah satu periode tersulit dalam hidup Shah Rukh Khan. Dia berjuang dengan kemiskinan dan kegagalan, dia bahkan menjadi tunawisma. Aku sudah pernah tidur di jalan, sudah 2 kali terjadi, kata Shah Rukh. Ada kalanya saya diusir dari rumah karena kami tidak mampu membayar sewa, ungkap Shah Rukh Khan. Untuk bertahan hidup di kota besar dan mengatasi kemiskinan, Shah Rukh Khan mulai mengambil peran film yang ditolak oleh bintang-bintang lain. Suatu saat di awal karirnya, seorang sutradara memberitahunya bahwa dia sangat jelek dan bukan tipe pahlawan. Tapi tidak ada yang bisa mematahkan semangatnya. Saya bukan siapa-siapa ketika saya tiba di sini, kata Shah Rukh. Dan karena saya tidak akan rugi apa-apa dan segalanya bisa dimenangkan, saya memutuskan untuk memberikan semua yang saya miliki pada industri ini. Setelah mengawali debutnya di tahun 92, seperti kata orang, sisanya adalah sejarah. Namun perjuangan di baliknya pasti akan susah dilakukan oleh orang lain ya guys. Menurut Forbes India, Akshay Kumar adalah satu-satunya orang India yang masuk dalam daftar selebriti berbayar tertinggi di dunia versi Forbes Amerika Serikat pada tahun 2019. Ia berada di peringkat ke-33 dengan pendapatan sebesar 65 juta dolar. Pada tahun 2020, Akshay menduduki peringkat ke-6 aktor dengan bayaran tertinggi di dunia. Akshay sejatinya tidak sesusah Shah Rukh Khan berjuang mengatasi kemiskinan. Sejak awal Akshay Kumar tidak tertarik pada studinya. Dan begitu dia menyelesaikan studinya yang ke-12, dia meninggalkan studinya itu dan melakukan pekerjaan serabutan. Setelah beberapa waktu, dia kemudian pergi ke Bangkok dan bekerja sebagai pelayan restoran di sana. Ia juga mempelajari keterampilan bela diri sementara ia berada di Bangkok. 4 atau 5 tahun di Bangkok, Akshay kembali ke Mumbai. Dan tahu apa yang dikerjakannya di Mumbai guys? Akshay Kumar bekerja kembali sebagai pelayan di kos-kos elit atau yang biasa disebut dengan Metro Guest House. Sambil dia juga mengajar bela diri kepada anak-anak sekolah.
Suatu ketika ayah salah satu muridnya bertemu dengan Akshay dan ia memberinya tawaran untuk menjadi seorang model. Akshay yang saat itu tidak memiliki gagasan apapun tentang modeling karena pada dasarnya dia tidak termasuk dalam bidang ini. Setelah mendapatkan pemotretan yang bagus, dia akhirnya memulai dengan tugas kecilnya sebagai model. Banyak yang tidak tahu fakta bahwa Akshay Kumar bekerja selama 18 bulan sebagai asisten fotografer dari Jayesh Set hanya untuk mengambil foto portofolionya. Karena penampilan dan fisiknya yang sangat bagus, dia pertama kali memulai tugas modelingnya, kemudian bekerja sebagai penari latar di banyak film dan cameo yang tidak penting di film. Hingga akhirnya karena ketampanannya, ia sudah membuat 150 film sejauh ini. Wah, hebat kan? Anak laki-laki ini memiliki semangat di matanya. Dia akan menjadi fenomena suatu hari nanti, kata sutradara Balachander. Orang yang mengubah nama Shivaji Raugekwat menjadi Rajinikanth. Lupakan soal berapa kekayaan aktor selatan yang juga menaklukkan Bollywood ini, status megastarnya adalah bukti kalau ia adalah orang yang sangat sukses di dunia hiburan. Lahir dari keluarga kelas menengah yang sederhana, Rajinikanth berjuang sepanjang masa-masa awal kehidupannya. Mula-mula ia bekerja sebagai kuli, menjadi tukang kayu membawa karung beras untuk mendapatkan uang. Dan terakhir ia menjalani pekerjaan menjadi kondektur bus sebelum ia menjadi aktor. Ia berhasil memenangkan hati dengan auranya. Bahkan sebagai kondektur bus pun, orang-orang akan melewatkan bus lain dan mereka menunggu untuk berada di bus kondektur muda juga menawan ini. Setelah kehilangan ibunya pada usia 9 tahun, Rajinikanth kemudian terjun ke dunia teater dan Shivaji Ganesan lah yang menariknya ke bioskop. Dia mendaftarkan dirinya di Institut Film Madras dengan bantuan keuangan dari seorang teman, kemudian ditemukan oleh sutradara Balachander. Dia adalah orang yang pertama kali membuatkan film untuk Rajinikanth. Dia berusia 72 tahun sekarang dan masih tidak seperti aktor yang lain. Dia memiliki pesona dan orang yang sama untuk menarik penonton ke bioskop. Peluncuran filmnya merupakan sebuah festival, tidak hanya di Tamil Nadu, tetapi juga di seluruh negara bagian lain di India. Kehidupan Arsyad Warsi bagaikan satu naskah film. Kehidupannya adalah gambaran ideal bagaimana peluang kedua harus diraih dengan kedua tangan. Mulai dari menjadi yatim piatu hingga kehilangan harta benda keluarganya, berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, menemukan kecintaan pada menari, dan menemukan jati dirinya sebagai seorang aktor. Ia menjadi yatim piatu pada usia 14 tahun dan mengalami kesulitan menghidupi dirinya sendiri. Arsyad yang dikirim ke sekolah berasrama sejak usia dini, sering menulis surat kepada dirinya sendiri. Dia meminta agar teman-temannya mengirimkan surat itu ke dirinya sendiri agar tidak merasa sendirian. Dia kehilangan kedua orang tuanya ketika dia masih remaja. Dan meskipun berasal dari keluarga kaya, dia dan saudara laki-lakinya tidak punya uang guys. Dia menghabiskan seluruh tabungannya untuk biaya pengobatan ibunya, tapi ibunya meninggal 2 tahun setelah dia kehilangan ayahnya. Terlepas dari kenyataan bahwa keluarganya memiliki 2 bangunan, para penyewa menyesatkan Arsyad dan saudaranya, memaksa mereka untuk pindah ke apartemen 1 kamar. Dia harus putus sekolah setelah kelas 10 dan pada usia 17 tahun, dia mulai bekerja di laboratorium foto, juga mulai menjual lipstik, cat kuku dari rumah ke rumah untuk menghidupi dirinya sendiri. Kehidupannya mulai bangkit sejak ia bergabung di tim tari Akbar Sami. Dia juga bekerja sebagai asisten Mahesh Bhatt pada tahun 1987 dan membuat koreografi 2 film Bollywood Tikana dan Kash. Tere Mere Sapne adalah film pertamanya yang diproduksi oleh Amitabh Bachchan. Kita telah melihat Arsyad Warsi di beberapa film besar seperti Munabai MBBS, Damal, Golmaal, Fun Unlimited, Crazy for Golmaal Returns, Golmaal 3, Ishqiya, Paltu, Double Damal hingga Golmaal Again. Kekayaan bersih Arsyad memang tidak sebanding dengan kekayaan Shah Rukh Khan guys, tapi dengan 500 miliar itu sudah bisa dinikmati hingga 7 turunan ya. Kalian mungkin kenal pria ini karena film Mimi yang sempat booming di tahun 2021.
Dia bernama Pankaj Tripathi, orang tuanya petani dan dia sendiri pun pernah jadi petani. Sebagai seorang anak yang tumbuh di desa kecil dan sangat menyukai teater, mimpinya mulai terasa terwujud ketika dia menempuh pendidikan di kota Patna. Supaya bisa menjadi salah satu anggota pemain teater, aktor ini bekerja full-time dan hampir tidak tertidur dalam sehari. Dia kerja di dapur hotel sebagai tukang cuci piring dan sebagainya pada malam hari, agar bisa bermain teater di siang harinya. Dalam sehari dia hanya bisa tidur selama 5 paling lama 7 jam. Selama menempuh pendidikan kuliahnya ia sempat dipenjara karena ikut berdemo. Selama 7 hari di penjara, dia sangat sadar kalau hidupnya tidak bisa melakukan apa-apa. Singkat cerita, Pankaj berhasil menembus Bollywood dengan peran-peran yang sangat kecil. Setidaknya selama 10 tahun dia menjadi aktor pendukung. Setiap hari ia berusaha untuk bertahan hidup dengan istrinya dari gajinya. Padahal saat itu ia sudah memiliki film seperti Ran, Aparan, bahkan Omkara. Penghasilannya hanya bisa untuk membayar sewa rumahnya yang dia tempati. Peluang akhirnya mengetuk pintunya dengan Gangs of Wasseypur. Bahkan ia sudah pernah mendapatkan penghargaan nasional dengan filmnya Nuton. Terakhir kita punya Kangana Ranaut, seorang wanita pejuang yang sangat keras dalam hidupnya. Sebenarnya Kangana ini bukan seorang yang miskin ya guys. Dia berasal dari keluarga orang kaya. Ayahnya adalah pengusaha konstruksi untuk pembangunan desa. Rumah besarnya memiliki 25 kamar. Setiap hari 5 mobil parkir di depan rumahnya. Kangana bisa memilih yang mana satu yang mau ia pakai. Namun semuanya berubah ketika Kangana memutuskan untuk pergi ke Mumbai jadi aktris. Kakeknya melarangnya karena katanya itu adalah pekerjaan yang merendahkan keluarga. Keluarga Kangana selain pengusaha, mereka juga adalah politikus yang sangat berpengaruh. Ayahnya saking marahnya ia tidak berbicara kepada Kangana, juga berjanji tidak akan mendukung Kangana dengan finansial. Di Mumbai Kangana hanya makan roti selama perjuangannya. Dia berbagi kamar dengan 3 wanita lainnya hingga Kangana berhasil menembus Bollywood. Baru ayahnya membuka hati kepada Kangana setelah rilis Live in a Metro. Nah itulah guys beberapa aktor Bollywood yang dulunya miskin dan sekarang menjadi kaya. Ingat, setiap perjuangan dan proses pasti akan menghasilkan hasil ya. Tergantung dari cara kalian bekerja, apakah itu serius, niat, ragu-ragu atau bahkan tidak yakin. Hasilnya akan sesuai dengan apa yang kamu kerjakan.